Aning, istri kedua Unang, hari Senin kemarin telah mempersembahkan satu anak lagi bagi Unang. Satria yang berwibawa, begitulah arti dari nama si bayi yang menyiratkan harapan dari kedua orang tuanya. Namanya yang ini Satria Galih Prabowo. Yang pertama Bayan Nugroho Prabowo. Panggilannya Unong. Jadi lengkap deh. Unang, Aning, Uno, Ono. Halo Mirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan Mirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Ikutilah seluruh berita untuk hari ini, kemudian jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik DS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Nah Mirsa, bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Cintami Atmanagara rela mengoleksi batu-batu mulia seperti permata untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kemarin, istri kedua Unang melahirkan anak keduanya. Setelah bercerai, Faifi merubah tanggal ulang tahunnya. Pemain sinetron dan presenter bola Ali Zainal mengalami mah akut. Edwin Manansang kehilangan sang mama tercinta. Sausan Mahri tertarik olahraga yang mengeluarkan sisi maskulinnya. Pemirsa, Chintami Atmanegara ternyata mempunyai hobi yang mahal. Ternyata Chintami sangat suka mengkoleksi batu-batuan permata. Nah, asal muasalnya mengapa ia tertarik untuk bisa merogoh koceknya sampai jutaan rupiah untuk melengkapi koleksinya ini? Karena menurutnya, batu-batuan permata itu sangat indah dari kilauannya. Nah, pemirsa, dari semua batu permata yang Chintami punya, yang pertama kali ia beli adalah mutiara. Karena mutiara ini adalah batu yang sesuai dengan bulan kelahiran Chintami. Dan menurut Chintami juga, dari segala jenis batu-batuan permata itu bisa mendatangkan rejeki yang berbeda-beda juga. Lantas setelah hobinya ini, bagaimana dengan keberuntungan Chintami? Mirsa, mari kita saksikan hobi mahalnya Chintami Atmanegara. Kilau permata yang menghiasi beragam perhiasan ini menggelitik hati setiap perempuan untuk memiliki. Hasrat itu juga hinggap dalam diri Cintami Atmanagara. Istri Bayu Maruto ini langsung kesengsem begitu pertama kali melihat keindahan batu mulia tersebut. Kejadian itu ia alami sekitar tahun 1985. Namun karena harga permata nyaris tak terjangkau orang kebanyakan, Cintami baru bisa membelinya setelah punya penghasilan. Waktu itu ia membeli mutiara. Jenis perhiasan satu ini diyakini cocok dengan bulan kelahirannya. Pertama kali saya beli batu permata itu mutiara, mutiara dan, kebetulan kebetulan saya lahirnya di Juni dan kebetulan di Juni itu juga salah satu batu permata, yang membikin cahaya saya keluar adalah, eee mutiara. Seseorang itu khususnya apalagi wanita ya, setelah memakai batu permata itu seperti ada, satu poin, tambahan di dirinya, lebih percaya diri, auranya juga terbentuk ya, cahayanya juga keluar setelah memakai perhiasan tersebut. Kebanyakan orang, terutama kaum wanita, memegang teguh mitos bahwa setiap jenis permata bisa mendatangkan rezeki. Tergantung dari bulan lahir si pemilik. Bahkan akibat dari harganya yang super mahal, permata menjadi simbol kelas sosial. Tengok saja perhiasan yang melekat di tubuh Cintami ini. Dilihat dari mutunya, pasti hanya kalangan atas yang sanggup membeli. Iya cukup lumayan karena ini kan dilihat dari, batu rubinya yang lumayan cukup besar dan juga desainnya, ya cukup lumayan harganya. Tapi, saya merasa bahwa kita kalau mempunyai batu permata atau mengkoleksi itu sebagai invest sebetulnya ya, seperti ruby, seperti emerald. Emerald juga saya senang batu emerald karena warnanya hijau, sehingga saya kalau memakai batu itu
saya menjadi apa ya, menjadi lebih percaya diri, menjadi, lebih energik gitu. Cintami sudah mengkoleksi banyak jenis permata. Sebagai suatu kebanggaan, Cintami tak jarang memakai perhiasan kelas tinggi ini. Melihat kilauan permata ini otomatis banyak mata orang akan terbelalak hingga ujung-ujungnya pasti ada yang tergiur untuk merampasnya. Saya terus terang kalau pergi ke mall saya tidak berani pakai perhiasan yang seperti ini. Biasanya saya pakai perhiasan seperti ini ke tempat-tempat tertentu, misalnya kawinan atau saya di saat saya menyanyi atau tempat-tempatnya yang kira-kira selain, dilihat orang saya juga merasa nyaman dan aman. Saat kebutuhan hidup serba mahal, sebaiknya kita cari hobi yang murah meriah. Pemirsa, pasca perceraiannya, Five seolah ingin terlahir sebagai manusia baru. Nih perhatikan nih, agak lucu nih pemirsa. Sebelum perceraiannya, Five merayakan hari ulang tahunnya setiap tanggal 12 Desember. Nah setelah perceraiannya, Five memutuskan untuk merayakan ulang tahunnya setiap tanggal 12 September. Nah kira-kira apa yang memutuskan Five untuk melakukan hal ini? Dan pemirsa, hati pelawak Unang tengah berbahagia. Pasalnya istri keduanya Aning baru saja melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Nah apakah si sulung yang juga laki-laki tidak cemburu nih dengan kehadiran adiknya? Atau jangan-jangan pemirsa istri pertama cemburu dengan istri kedua? Nah untuk lebih serunya lagi mari kita saksikan liputannya. Aning, istri kedua Unang hari Senin kemarin telah mempersembahkan satu anak lagi bagi Unang. Satria yang berwibawa, begitulah arti dari nama si bayi yang menyiratkan harapan dari kedua orang tuanya. Namanya yang ini Satria Galih Prabowo. Yang pertama Bayan Nugroho Prabowo. Panggilannya Unong. Jadi lengkap deh. Unang, Aning, Unong, Onong. Bayi laki-laki dengan panjang 50 cm dan berat 3,2 kg ini lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Bersalin Putra Dalima. Awalnya Aning menginginkan persalinan normal bagi anak keduanya itu. Namun proses yang harus ia jalani sangatlah lama dan menyakitkan. Tadinya sih mau normal ya. Mau normal karena emang udah Gara-gara air ketibannya pecah. air ketuban. Udah saja. Jam 3 subuh baru pembukaan 6. Nah dari situ air ketuban pecah, kontraksi makin sering kan, tapi pembukaan nggak nambah sampai jam 7 pagi. Aku udah nggak kuat, udah nggak punya tenaga, akhirnya mutusin sesar jam 8. Setengah 9 masuk ruang operasi, jam 9.12 keluar. Biasanya kalau anak pertama sudah laki-laki, para orang tua sering kepingin punya bayi perempuan untuk anak kedua mereka. Tapi lagi-lagi dari pernikahannya dengan Aning, Unang dikaruniai anak laki-laki. Enggak terlalu begitu menghiraukan masalah jenis kelamin ya. Ya bersyukur juga karena laki simple, pakaiannya simple, nggak banyak macam-macam. Dia aja nih yang perempuan kan. Kalau perempuan semua, waduh, dompet jebol ntar ini. Biar aku jadi primadona di rumah sendiri. Sedini mungkin Unang akan giat memperhatikan perkembangan kedua anaknya, terutama si kecil yang baru saja lahir. Namun Unang tidak mau terlalu mengatur ruang gerak mereka agar Unong dan Onong dapat tumbuh sesuai dengan umur mereka. Kalau kita sih berpikirnya simple gitu, simple dalam arti nggak memikirkan wah ini anak sekolahnya gimana, kuliahnya bagaimana. Buat kita itu malah beban gitu. Jadi kita nikmatin aja hidupnya kita ini dengan anak-anak ini gitu loh, dengan usianya dia gitu loh. Setiap orang pasti akan mengucapkan terima kasih jika ia mendapat ucapan selamat di hari ulang tahunnya. Tapi Faifi tidak demikian. Apakah Faifi tidak senang jika hari kelahirannya diketahui? Rupanya bukan karena itu. Sebenarnya Faifi senang-senang saja jika mendapat selamat, asalkan diucapkan di hari yang tepat.
Loh, bukankah Faifi berulang tahun pada tanggal 12 Desember kemarin? Kalau menurut formalitasnya memang dari ijazah, dari KTP, semuanya itu bulan